Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Dua kabar panas. Hari ini yang pertama datang dari kunjungan pejabat tinggi Jenderal Kuat Pakistan ke Indonesia, bos. Kepala Staf Angkatan Udaranya yang menjadi salah satu otak suksesnya merontokkan Rafale India waktu itu. Nah lo, tak main-main. Beliau pun bertemu dengan Menhan kita, Panglima TNI kita, sampai Presiden Prabowo. Lantas, pertanyaannya, apakah yang dibahas? Apakah ada bau-bau negosiasi lanjutan untuk jet tempur kebanggaan Pakistan JF-17 yang kabarnya mau dibeli Indonesia kemarin? Setelah ini kita ceki bosku. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Hamas yang kini akhirnya buka suara, bos. Memberikan pesan tegasnya terkait Indonesia yang akan segera mengirimkan pasukan ke Gaza Palestina. Nah, lantas bagaimanakah itu pesan tegasnya? Apakah bakal melarang Indonesia datang ke Gaza? Atau malah mereka senang nih? Penasaran beritanya? Cus, mar kipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama 12 Februari 2026 sekitar pukul 4 sore di Kompleks Istana Merdeka, Presiden Prabowo lagi-lagi menerima delegasi penting dari Pakistan, bos. Nah, yang datang ini bukan pejabat biasa nih, tapi pejabat Pakistan kelas berat. Mulai dari Zahir Ahmad Babar Sidhu, yaitu Kepala Staf Angkatan Udara Pakistan, dan Zahid Hafez Chaudhry, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia. Nah, sebelum ke istana, mereka pun kabarnya sudah lebih dulu bertemu dengan Menhan Safri Samsudin dan Panglima TNI Agus Subianto di Mabes TNI Cilangkap pada 10 Februari 2026. Lantas, apa pembahasannya? Jadi admin kutip dari berbagai media, mereka pun membahas banyak hal, bos. Mulai dari penguatan kerjasama pertahanan bilateral, pembentukan working group bersama, kemudian yang paling gacor kolaborasi industri dirgantara, pertahanan cyber, kecerdasan buatan, industri strategis, sampai dengan peran di D8 dan juga OKI. Nah, disinilah menariknya nih, bos. Sebenarnya yang mau admin bahas terkait cerita JF-17 standar memang tak ada satupun berita yang menyebut nama jet tempur. Juga tidak ada kata JF-17, tidak ada kata pembelian, ya kan? Tapi menurut kalian gimana nih? Masuk akal nggak kalau kunjungan ini diam-diam juga berkaitan dengan promosi JF-17 standar? Nah, secara analisis militer ya, masuk akal banget nih, bos. Mengapa? Karena yang datang bukan Menteri Pertanian Pakistan, bos, ataupun Menteri Pangan Pakistan. Kalau itu yang datang sih, bahasnya MBG, ya kan? Nah, yang datang ini adalah Kepala Staf Angkatan Udara Pakistan. Dan kalian tahu aset kebanggaan Angkatan Udara Pakistan yang sedang ditawarkan ke Indonesia saat ini adalah jet tempur JF-17. Dan dalam diplomasi pertahanan, ya, kunjungan level Kasau ini hampir pasti, bos, membawa agenda kapabilitas utama mereka. Apalagi dalam berita ada disebutkan kolaborasi industri dirgantara nasional dan working group percepatan. Itu bukan bahasa latihan bersama doang, bos. Itu bahasanya pra-proyek. Belum lagi konteks regional, Pakistan sedang agresif memasarkan JF-17 ke negara berkembang. Dan Indonesia sendiri sedang dalam fase diversifikasi alutsista. Jadi pertanyaannya, apakah JF-17 dibahas? Secara resmi memang tidak disebutkan dalam berita, bos. Tapi secara logika strategis, kemungkinan besar nih, minimal ya masuklah dalam percakapan tertutup, ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misalnya benar-benar JF-17 dibahas, kenapa nggak diumumkan aja secara terbuka? Apakah karena takut nyenggol-nyenggol India? Oke, jawabannya jelas adalah karena geopolitik dan strategi negosiasi, bos. Kalian tahu kan, Indonesia saat ini sedang dalam proses akuisisi rudal supersonik BrahMos dari negara perindavan India. Sementara itu, India dan Pakistan, mereka rival sejak tahun 1947 silam. 4 kali perang, puluhan kali bentrokan. Jadi mirip-mirip lah dengan Indonesia Malaysia dulu, bos. Bedanya kita ini lebih adem dan cepat kelar. Kalau mereka mah udah lomba-lomba senjata nuklir tuh.
Nah, kalau Indonesia secara terbuka mengumumkan minat ke JF17 saat proses BrahMos belum efektif, itu malah bisa jadi sinyal sensitif, bos. Dan disinilah analisis Bapak Alman Helfas Ali di CNBC Indonesia masuk. Jadi admin kutip dari CNBC, beliau pun ternyata mengkritik kebijakan diversifikasi alutsista Indonesia yang dianggap makin tidak terkendali, bos. Bahkan beresiko secara geopolitik. Indonesia disebut sedang berada di tengah dinamika dua rival, yaitu India dan Pakistan. Pakistan menawarkan bukan cuma JF17, bos, tapi juga tactical data link. Sementara Indonesia masih menimbang kebutuhan karena sudah memiliki F-16 Fighting Falcon dan Dassault Rafale. Dan pertanyaan sensitifnya ya, seperti yang pernah admin tanyakan juga dulu soal JF17, apakah Indonesia benar-benar mau beli JF17 atau ini hanya sebagai kartu tawar diplomasi untuk menekan produsen lain? Nah, dalam dunia pertahanan ya, nggak semua yang dibahas harus diumumkan, bos. Banyak pula yang hanya masuk dalam tahap feasibility study, tukar data sampai dengan simulasi interoperabilitas. Dan seringkali kunjungan seperti ini lebih tentang membuka pintu, bukan langsung teken kontrak ya. Jadi, kunjungan Pakistan ke Indonesia kemarin itu resmi membahas kerjasama pertahanan komprehensif, bos. Tapi secara implisit sangat masuk akal jika kapabilitas unggulan Pakistan termasuk JF17 ikut menjadi bahan diskusi tertutup. Namun, apakah itu artinya Indonesia akan membeli? Yo, belum tentu, bos. Karena dalam geopolitik, kadang yang paling penting bukan apa yang mau dibeli, bos, tapi siapa saja yang tahu kita sedang mempertimbangkan membeli apa. Dan disitulah strategi permainannya dimulai. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut yang kedua tentang Hamas dan Indonesia, bos. Jadi pada Rabu 11 Februari kemarin, dalam wawancara eksklusif bersama Al Jazeera, pejabat senior Hamas Osama Hamdan menyampaikan pesan tegas yang sepertinya juga mengarah ke kita Indonesia. Katanya tidak ada pasukan asing masuk ke dalam jalur Gaza. Nah, pernyataan ini pun muncul setelah media Israel melaporkan bahwa Indonesia disebut menjadi negara pertama yang akan mengirim ribuan pasukan ke Gaza. Tapi menurut pejabat senior Hamas itu, komunikasi langsung dengan pemerintah Indonesia sudah dilakukan. Dan intinya jelas, kalaupun ada pasukan internasional, perannya hanya di perbatasan doang, netral dan tidak menggantikan posisi Israel, dan tidak mencampuri urusan sipil Palestina. Jadi bahasanya lugas tapi pesannya keras nih, bos. Beliau juga menegaskan Indonesia disebut memberi jaminan tidak akan menjalankan agenda Israel di dalam Gaza. Kalau ada keterlibatan, hanya sebatas pemisahan warga sivil dari konflik dan mencegah agresi doang. Jadi bukan sebagai pasukan tempur, bukan juga pasukan pendudukan. Kemudian masuk ke isu yang lebih sensitif nih, bos, soal pelucutan senjata Hamas. Menanggapi laporan draft proposal di The New York Times, Hamdan menolak pelucutan senjata. Katanya, sejak 1917 perjuangan belum selesai. Senjata dianggap hak sah hingga berdirinya negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota. Dan menariknya, di sini Hamas ternyata juga menyebut mereka menyetujui, bos, satu dari 4 poin proposal Paman Donald di Sharm el-Sheikh, yaitu mengakhiri perang, tukar tahanan, bantuan kemanusiaan masuk, dan penarikan bertahap pasukan Israel. Jadi kini situasi pun makin kompleks, bos. Indonesia masuk, diplomasi jalan, tapi senjata belum mau disimpan. Jadi ya, Timur Tengah kalau kita lihat kini lagi-lagi bukan cuma soal peluru, tapi juga soal posisi nih, bos. Dan negara kita Indonesia posisinya harus main sangat presisi. Jangan sampai salah langkah, bos. Salah langkah sedikit, wah, semua bisa mencret. Rencana semuanya bisa amsyong. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santai terus. Tim Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.